Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto, maupun para sahabat GKI di berbagai tempat dan di berbagai kota. Senang sekali hari ini, Kamis 25 Maret 2021, saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Dirja, boleh membawakan acara Renungan Harian GKI Klasis Purwokerto. Apa yang menjadi tema di dalam perenungan kita hari ini? Kita sama-sama akan diajak memperhatikan kepentingan orang lain. Menurut pembacaan firman Tuhan dari surat Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari sebelum kita bersama-sama memasuki renungan hari ini, kita akan bersatu hati membuka dan mengawali dengan sebuah lagu. Judulnya Terima Kasih Tuhan untuk Kasih Setiamu. Ibu Bapak, saudaraku, mari kita menyanyi bersama-sama dengan penuh sukacita. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Mari Ibu Bapak, saudara yang terkasih, kita buka renungan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kalau kami hari ini masih sehat dan umur panjang, itu karena anugerah kasih cintamu yang kau berikan buat kami, buat seisi keluarga kami. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami datang untuk merenungkan sabda firman-Mu. Hari ini kami mau membuka hati untuk mendengar apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan, agar kami kerjakan dalam sisa umur hidup kami di dunia ini. Mari Tuhan, berkata-katalah kepada kami, taruhkanlah firman-Mu di dalam lubuk hati kami. Beri kepada kami pengertian yang baru untuk mencerna dan menghargai kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu melayankan berita sabda firman-Mu. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, inilah renungan harian saat ini ketika Ibu Bapak, saudara-saudari dan saya diajak untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Ayo, kita sama-sama akan membaca sabda firman Tuhan dari surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya mau mengajak Ibu Bapak, saudara-saudari membaca, mengucapkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu
sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Ibu, bapak, saudaraku yang terkasih, saya teringat dengan sebuah kesaksian yang menarik yang ditulis oleh seorang anak Tuhan berkata dengan jujur kepada saudara dan saya. Apa kisah kesaksiannya? Dia katakan, ketahuilah, aku ini tumbuh besar di keluarga Kristen. Jadi aku banyak menghabiskan hari Minggu pagiku di dalam gereja Tuhan. Namun aku tidak pernah memiliki keinginan untuk terlibat di dalam gereja. Bahkan sepanjang masa kuliahku, aku selalu datang tepat waktu untuk mengikuti ibadah minggu di gedung gereja. Tapi apa yang aku lakukan? Aku langsung menyelinap keluar setelah lagu terakhir selesai dinyanyikan. Ibu, bapak, saudaraku, apa yang terjadi dengan hidupku? Suatu hari, seorang teman bertanya kepada diriku ini, tidakkah kamu ingin tinggal sejenak dan mengobrol bersama saudara-saudarimu di dalam Kristus? Cerita ini pasti berangkat dari kisah sebelum ada pandemi virus COVID-19 ya. Jadi sahabat kita yang satu ini ternyata senengnya rampung ibadah langsung kabur, pergi meninggalkan gedung gereja. Makin cepat makin baik. Tuhan kirim seorang teman untuk menegur, untuk bertanya tentang kekristenan yang ada dalam dirinya. Lalu sahabat yang satu ini berkata dengan jujur, benar. Nyata-nyatanya, jangankan aku menganggap mereka itu sebagai saudara dan saudariku. Aku ini bahkan tidak pernah berpikir mengenai kesamaan diriku dengan orang-orang yang ada di dalam gerejaku. Namun ketika temanku bertanya dengan terus terang, saat itu juga aku merasa bersalah. Karena selama ini aku tidak pernah berusaha mengenal mereka. Ibu, bapak, saudaraku yang terkasih, orang ini kemudian menulis, orang-orang di gereja bukanlah kumpulan orang-orang asing. Kita tidak dipersatukan oleh ketertarikan yang dangkal. Kita tidak dipersatukan karena kesamaan latar belakang belaka. Namun kita perlu tahu, kita ini memiliki kesamaan yang jauh lebih dalam. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi mengingatkan bahwa orang-orang Kristen dipersatukan oleh penguatan yang sama-sama
kita dapatkan melalui Kristus. Kita dipersatukan oleh penguatan yang sama-sama kita dapatkan melalui penghiburan di dalam kasih-Nya, di dalam persekutuan dengan Roh oleh kasih mesra dan belas kasihan. Mana buktinya? Ayo kita baca sekali lagi firman Tuhan bareng-bareng dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ya. Mari ibu bapak saudaraku kita ucapkan firman Tuhan sama-sama begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Ibu bapak saudaraku, pernahkah dalam hidupmu engkau merasakan karya Tuhan itu nyata di dalam perjalanan hidupmu ini? Pernahkah hidupmu merasakan kedamaian ilahi yang Ia berikan setelah engkau menaikkan sebuah doa? Pernahkah hidupmu digerakkan oleh belas kasih dan kelemah lembutan seperti hatinya Kristus? Ibu bapak, saudara yang terkasih, ketahuilah di saat kita ada di dalam gedung gereja, saat itu juga kita mau ditunjukkan ada pengalaman-pengalaman seperti itu sedang dirasakan oleh orang-orang yang duduk di sebelah kanan kirimu di dalam gedung gereja. Semestinya hal-hal inilah yang bisa menyatukan kita semua. Indah sekali, menarik banget deh. Rasul Paulus mengatakan, jika Kristus ada di dalam hidup kita, maka seharusnya kita bisa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mengapa kita harus sedemikian disatukan? Ya, Rasul Paulus katakan, agar kita dapat sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Pasti kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, mana buktinya Rasul Paulus menulis seperti itu? Kita temukan jawabnya dalam surat Filipi 1 ayat 27. Ayo kita baca dan kita ucapkan sama-sama demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, ayo kita melihat diri kita. Jika kita tidak mengenal saudara-saudari kita di dalam Kristus, atau jika kita tidak memberikan diri kita masuk dalam kehidupan mereka, bahkan tidak mengizinkan mereka
memberi diri dalam hidup kita, bagaimana mungkin kita dapat sehati sepikir berjuang bersama demi berita Injil. Ibu bapak, saudaraku, pasti kita bertanya-tanya, kalau masa pandemi bagaimana ya Pak Stefanus? Saya katakan terlebih dalam masa pandemi seperti ini, kita masih bisa menjangkau lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat doa online, lewat video call, dan lewat berbagai media lainnya, bukan? Ibu bapak, saudaraku, coba kita mengevaluasi diri dalam acara-acara pertemuan gerejawi. Khususnya waktu rapat, apa yang kerap terjadi? Kadang justru kita memilih untuk ketemu hanya demi bertengkar. Karena ada perbedaan, bahkan kita mencoba lebih unggul satu sama lain. Padahal orang-orang Kristen seharusnya justru saling bekerja sama untuk menunjukkan keberagaman kita, sekaligus menunjukkan kesatuan kita yang indah, yang telah dikaruniakan oleh Kristus, bukan? Kita semestinya sungguh butuh belajar memahami, belajar menerima perbedaan dalam gereja kita, di antara teman kita, bukan? Ibu bapak, saudaraku, langsung kita bertanya-tanya, bagaimana cara untuk kita bisa mempraktekkan firman Tuhan ini? Apa petunjuk firman Tuhan buat kita? Secara praktis, bagaimana cara kita dapat menghidupi kesatuan dalam gereja ini? Paulus memberikan petunjuk yang sangat jelas pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Supaya kita tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ibu bapak, saudaraku, sahabat yang satu ini melanjutkan tulisannya. Ketika aku langsung menyelinap keluar dari gereja setelah ibadah minggu selesai, aku sedang memperhatikan kepentingan diriku saja. Namun hari ini Rasul Paulus mendorong diriku untuk menganggap orang lain lebih utama daripada diriku sendiri. Aku sedang mencoba untuk sekarang ini tinggal lebih lama setelah ibadah. Aku berusaha melakukan percakapan, perbincangan yang berarti dan bukan sekedar basa-basi semata, karena mereka adalah saudaraku dan saudariku. Dengan menanyakan bagaimana Allah berkarya di dalam hidup mereka selama 1 minggu ini. Atau bahkan aku akan bertanya jika ada sesuatu hal yang dapat aku doakan. Luar biasa. Ibu bapak, saudaraku, sahabat kita yang satu ini akhirnya menulis. Semakin aku berusaha mengenal mereka, puji Tuhan, semakin aku diberkati untuk menanggung beban sesamaku. Dan juga bersukacita dengan orang-orang lain. Maukah engkau berusaha bersama dengan diriku ini untuk mengesampingkan kepentingan diri atau puji-pujian yang sia-sia? Dan fokus dalam hidup kita sekarang adalah memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitar kita demi menjalankan tugas yang dipercayakan Allah pada kita. Ibu bapak, saudaraku, dengan jujur
Kita katakan, tentu hal ini tidaklah mudah. Namun sebagaimana kita telah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus, kita juga dapat percaya bahwa kasih dan penguatan Kristus akan memampukan kita untuk hidup bersama dalam kesatuan yang luar biasa yang tidak dikenal oleh dunia ini. Kalau saya menggambarkan pakai bahasa gambar, maka saya memilih menggunakan gambar pensil warna yang sudah diraut sedemikian rupa, lalu ditata oleh seorang yang pandai mendesain, supaya pensil warna yang disusun ini bisa membuat model hati. Ada cinta kasih Kristus. Dan saya menulis, mari kita saling mewarnai. Hidup ini indah ketika kita bisa saling mewarnai. Namun mungkin pertanyaan kita, Pak Pendeta, bagaimana dalam masa-masa pandemi ini, ketika perjumpaan fisik semakin dibatasi, apakah aku masih bisa mewarnai kehidupan orang-orang di sekelilingku? Saya mau menutup renungan harian saat ini dengan sebuah kesaksian. Kesaksian tentang pelayanan online. Puji Tuhan, saya mau mengatakan betapa senangnya ketika seseorang disapa lewat WA atau mendapatkan kiriman link untuk mengikuti acara perenungan firman Tuhan. Luar biasa. Orang senang sekali ketika dalam masa-masa yang penuh kesepian seperti ini, kok aku diingat, kok aku disapa lewat WA, kok aku dikirimi link renungan yang bagus seperti ini. Puji Tuhan. Atau kesaksian yang menarik ketika kita bisa menggunakan metode komunikasi dengan menggunakan video call. Ternyata kita bisa bertemu dari jarak jauh. Satu kesempatan saya sangat terharu. Ada seorang penatua di gereja kami sedang menengok mamah yang begitu dicintainya. Saat ketemu mamah yang juga anggota jemaat gereja ini, penatua ini mengatakan, Pak Stefanus, apakah ada waktu untuk ketemu dengan mamah lewat video call? Puji Tuhan. Apa yang terjadi ketika saya mencoba untuk melakukan video call dengan seorang mamah yang sudah lanjut umur ini, saya lihat ada senyum manis di wajahnya. Ada kegembiraan hati yang luar biasa. Ketika saya ajak berdoa, tampak terlihat ada tetes linangan air mata dari jauh. Indahnya ketemu lewat video call karena memang tidak memungkinkan untuk bertemu secara fisik. Senangnya hati ketika bisa didoakan oleh pendeta lewat telepon. Ada beberapa anggota jemaat, kemudian saya ajak berdoa bersama lewat telepon. Indah sekali, hidup ini jadi dikuatkan. Seperti gambar di bawah itu. Kasih Kristus bisa mempertemukan komunikasi kita lewat handphone. Kasih Kristus bisa mempertemukan perjumpaan-perjumpaan yang indah. Bahwa kita adalah saudara dan saudari keluarga Kristus yang sungguh-sungguh memiliki tugas tetap saling menguatkan, tetap saling menyapa, tetap saling menghibur, tetap saling mendoakan. Jadi benar sekali tema renungan hari ini. Aku dipanggil agar hidupku
memperhatikan kepentingan orang lain. Maukah kita praktekkan supaya hidupku juga memperhatikan kepentingan orang-orang di sekelilingku? Kalau kita katakan, aku mau Tuhan, berikan kasih-Mu dari sorga mengalir di hatiku, supaya aku bisa mengalirkan kasih dari sorga itu kepada siapapun. Saya mau mengajak kita menutup renungan harian ini dengan sebuah lagu Kasih dari Sorga. Mari saudaraku, kita nyanyi bersama lagu ini. Taruh tangan di dadamu. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kita angkat tangan kita, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Taruh tanganmu di dada. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kita angkat tangan kita, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu menegur hidup kami, agar kami tidak hanya berfokus tentang diri pribadi. Firman-Mu mendorong kami untuk membuka sekat-sekat di hati kami, agar kami dapat memperhatikan orang-orang di sekeliling kami. Utus kami Tuhan, kirim hidup kami Tuhan, dapat menjangkau banyak orang di sekeliling kami, agar berita Injil boleh diperdengarkan melalui perkataan dan sikap hati kami seorang dengan yang lain. Terima kasih untuk renungan firman-Mu yang boleh memberkati hidup kami. Kami mendoakan ketika ada anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, kami menjangkau melalui doa online saat ini Tuhan. Kuatkanlah, berikan iman pengharapan yang teguh, hiburkanlah, semangati terus hatinya ya Bapa. Terima kasih, kami rindu mujizat kesembuhan Tuhan sediakan. Hari ini kami juga dukung dalam doa secara khusus Tuhan, untuk pelaksanaan vaksinasi di tengah-tengah negeri bangsa kami. Biarlah pada saatnya nanti seluruh rakyat negeri bangsa ini mendapatkan berkat vaksinasi melalui karya kasih Tuhan yang Kau wujudkan melalui pemerintah negeri bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami mau bersatu hati
mengharapkan pertolongan Tuhan, berjuang di tengah-tengah masa pandemi ini, hingga kami boleh menang sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh hidup di dalam anugerah kasih cinta-Mu. Kami persembahkan umur hidup kami, waktu hidup kami, apapun yang kami miliki untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, secara khusus kami doakan kesatuan gereja-gereja Tuhan, jemaat-Mu di GKI Klasis Purwokerto, diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati persaudaraan dan persahabatan di antara kita. Amin.